Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. eh, Hari ini kita akan melanjutkan materi masih bab satu yang akan kita bahas. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada salahnya karena hari ini masih termasuk awal dari bulan Agustus ya, di mana pada bulan ini negara kita memperoleh kemerdekaan tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Mudah-mudahan dengan karunia kemerdekaan ini kita bisa mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Baiklah anak-anak, untuk melanjutkan materi bab 1, silahkan kalian buka PowerPoint yang sudah Bapak bagikan 3 minggu yang lalu kalau tidak salah ya, yaitu masih tentang kita masih membahas tentang materi perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, dari awal kita pelajari kemarin yang pertama tentang dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kalian sudah pahami, mudah-mudahan masih ingat dan masih paham dengan berbagai penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, praktek ideal penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di mana di dalam praktek ideal itu kemarin kita bahas ada yang disebut dengan dimensi penerapan nilai-nilai Pancasila ya. Ada juga Pancasila ini diterapkan dalam kehidupan praktek ideal Pancasila ya. Kemudian kemarin juga kita bahas tentang ada yang disebut dengan nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui ada 2 cara ya. Yang pertama, upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua, upaya masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, kita lihat yang pertama dulu. Upaya pemerintah dalam mewujudkan Pancasila itu bisa dilakukan melalui berbagai bidang, atau di sini disebutkan ada melalui bidang politik dan hukum ya. Nah, yang ini politik dan hukum, ada melalui bidang ekonomi, ada melalui bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan dan keamanan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Nah, upaya Pancasila di bidang politik ini secara perwujudan secara nyatanya itu bisa dilihat dengan dilaksanakannya atau diselenggarakannya pemilu. Ini contoh yang real ya, yang terlihat di masyarakat. Penyelenggaraan pemilu itu sebagai wujud pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Sedikit Bapak bahas tentang pemilu. Di Indonesia, pemilu itu sudah diselenggarakan beberapa kali. Hanya yang paling utama yang harus kalian pahami bahwa negara kita untuk yang pertama kalinya mengadakan